Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Kiki Listiana. Oke, di video kali ini pasti kalian udah tahu banget kan aku tuh mau bahas apa, karena udah ada di judul ya guys ya. Nah, kenapa sih kok aku mau bahas soal kasus ini? Karena kalian juga tahu lah ya, di bulan Januari kemarin tuh sempat viral banget nih di Indonesia tentang penemuan sesosok mayat perempuan yang ditaruh di dalam koper merah. Ini sih pasti kalian udah nonton kan berita ini. Dan udah banyak juga nih youtuber terkenal yang udah menceritakan kronologi dari cerita itu. Nah, kalian tahu gak sih guys, ternyata itu jauh sebelum kasus ini tuh terjadi di Indonesia. Kasus serupa juga pernah terjadi di Woodbridge, Amerika Serikat. Maaf ya guys kalau misalnya aku salah bacanya nih gimana Woodbridge. Pokoknya tulisannya kayak gini, di Amerika Serikat, dimana kisahnya itu tuh hampir serupa deh. Makanya aku mau ceritain juga nih. Nah, buat kalian yang belum tahu dan mau tahu nih kisahnya dari The Suitcase Killer atau pembunuhan koper gitu ya. Bukan pembunuh koper ya guys, tapi pembunuhan yang berkaitan dengan koper lah gitu ya. Pantengin aja videonya sampai selesai biar kalian tuh tahu kronologi dan juga hasil-hasil investigasi dari polisi. Oke, yuk kita ke ceritanya. Nah, sebelum ke ceritanya nih, kita kenalan dulu sama background dari keluarga ini. Jadi, nama keluarga ini tuh keluarga McGuirs. Bacanya apa sih guys kalau kayak gitu? McGuirs kan? Malum lidah-lidah Sunda. Jadi kalau baca bahasa Inggris tuh kayak susah gitu, tantangan banget kan. Keluarga McGuirs ini terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Ayahnya itu bernama William Bill McGuirs dan ibunya itu bernama Melanie Guirs. Sama ada kedua anak mereka ya guys ya. Jadi totalnya tuh 4 anggota keluarga. Namun ayahnya itu, si William, itu lebih dikenal dengan panggilan Bill karena kayak lebih gampang diingat aja gitu. Jadi mereka tuh memanggilnya Bill. Keluarga ini tuh tinggal di Woodbridge, Jersey, Amerika Serikat. Kita akan bahas perkenalan nih Melanie sama si Bill ini ketemunya gimana sih. Ternyata si Melanie ini merupakan seorang perawat yang bekerja di rumah sakit di kota Jersey juga ya guys ya. Nah, namun guys, katanya nih sebelum jadi perawat, Melanie ini pernah bekerja di suatu cafe sebagai waiters atau pelayan gitu kan, dan ternyata itu Bill juga bekerja di situ. Karena sering ketemu, sering kenalan, dan menurut Melanie, Bill ini merupakan sosok pria yang sangat perhatian. Terus juga dia tuh ambisi, sebenarnya kayak kekerjaan itu kayak bagus gitu loh. Jadilah si Melanie ini kayak cinlok gitu sama si Bill dan memutuskan untuk berpacaran dengan Bill. Setelah sekian lama mereka itu menjalin hubungan, akhirnya pada tahun 1999 Melanie dan Bill itu memutuskan untuk menikah. Karena mereka itu mengenal satu sama lain dan mereka tuh merasa kayak cocok banget nih buat dijadiin istri, buat dijadiin suami. Akhirnya udah mereka tuh melanjutkan ke jenjang pernikahan. Di situ terlihat banget kalau Melanie dan Bill itu kayak saling mencintai banget. Nah, di awal-awal menikah biasa nih masih bucin-bucinnya dan romantis-romantisnya. Jadi kayak belum kenal gitu kan bagaimana sih sifat asli dari pasangan yang dia nikahi. Jadi waktu ke waktu akhirnya Melanie itu tahu kalau sebenarnya Bill itu kayak nggak sebaik yang dipikirkan. Ya iyalah, kayaknya semua pernikahan itu pasti kayak baru mengenal sosok pasangannya itu yang bener-bener semuanya tahu gitu. Pasti kan setelah menikah kan. Cuman di sini tuh Melanie kayak mengenal sosok Bill yang baru gitu, kayak nggak pernah tahu nih si Melanie selama dia itu kenal sama Bill. Ternyata Bill itu orang itu manipulatif, terus juga dia suka berjudi dan juga dia itu kasar dan ambisius. Jadi kalau misalnya keinginannya itu nggak dipenuhin, misalnya si Bill nyuruh ini atau memerintah ini, terus Melanie itu misalnya kayak ntar itu nanti si Bill itu akan kayak gampang marah gitu dan bahkan bisa memaki dengan kata-kata kasar gitu ke Melanie. Terus katanya Melanie nih di video dokumentasi kalau Bill itu merupakan seseorang yang kayak sering melanggar lalu lintas. Jadi kayak emang bolak-balik ditilang gitu loh guys. Nah, pernah pada suatu waktu nih pas malam hari si Bill itu kayak ditilang sama polisi kan karena melanggar lalu lintas. Terus kayak si Bill itu langsung telepon si Melanie nih kayak menceritakan kalau misalnya dia kayak lagi ditilang atau gimana. Terus akhirnya tuh mereka berdebat tuh di telepon dan si Bill itu di situ tuh kayak mengancam gitu. Melanie, awas ya ntar kalau aku pulang gue habisin lo. Aku akan menghabisimu dengan anak-anak. Kan posisinya tuh dia itu Melanie udah punya anak yang pertama sih.
Otomatis sih Melanie yang ada di rumah kayak denger ancaman kayak gitu kan, Melanie takut kan. Dan Melanie pun pada malam itu sebelum si Bill itu nyampe ke rumah, jadi masih kayak di kantor polisi, si Melanie ini memutuskan untuk pergi membawa anaknya dari rumah, jadi kabur gitu dia pada malam itu. Kayak singkat cerita, terus akhirnya tuh mereka itu kayak mikir, kok kita saling mencintai, kenapa tuh sekarang kita kok saling membenci gitu kan, hubungan itu kayak mulai retak. Ini caranya gimana ya kira-kira biar kayak hubungan kita tuh bisa balik lagi tuh kayak dulu, saling mencintai, terus juga kita tuh saling menghargai gitu kan, biar pernikahannya itu bisa bertahan lama. Mereka berdua pun memutuskan untuk memiliki anak kedua guys, untuk menyelesaikan masalah. Katanya sih biar bisa mempererat hubungan lagi, hubungan mereka yang kayak sudah renggang, karena dulu pun kan kayak sering-sering berantem. Akhirnya mereka punya anak yang pertama, terus mereka balik bersama lagi gitu loh, maksudnya kayak akur lagi. Terus dan keputusan ini pun kayaknya kalau kita punya anak kedua lagi, jangan-jangan nanti bisa nih kita tuh jadi kayak sebelumnya lagi gitu hubungannya. Dan apakah langkah ini tuh merupakan langkah yang tepat guys? Oke, ini udah mulai masuk ya ke inti ceritanya nih. Untuk mempererat hubungannya lagi, selain mereka tuh berencana memiliki anak kedua, jadi si Bill sama Melanie ini juga memutuskan untuk kayak membeli atau membangun rumah mewah gitu guys. Nanti kalian coba boleh lagi deh cari-cari lagi infonya. Nanti kalau misalnya aku ada salah ngomong, kalian boleh nih benerin di kolom komentar. Kalau nggak salah itu dia kayak mau membangun rumah mewah gitu kan, dan total rumahnya itu juga kurang lebih sekitar 500.000 dolar atau setara dengan 7,5 miliar rupiah pada saat itu guys. Pembuatan rumah mereka itu membutuhkan waktu sekitar kayak 3 tahun, sehingga pada tahun 2004 tuh akhirnya rumah mereka tuh jadi guys. Di situ tuh si Bill udah kayak senang banget loh, kayak ya akhirnya rumahku tuh udah jadi. Aku mau bilang-bilang nih ke teman-temanku, mau cerita kayak ya misalnya kita kayak punya bestie kayak rumahku udah jadi loh, bentar lagi aku pindah nih sama Melanie dan juga anak-anakku ke rumah baru itu. Ternyata pada hari yang sama si Bill itu kan kayak lagi seneng banget nih, aku mau pindahan bentar lagi sama istri sama anakku. Namun ternyata si Melanie, yaitu istrinya, itu dia itu malah menyampaikan kabar yang sebaliknya. Jadi bukan kabar senang guys, melainkan Melanie ini mengatakan kepada Bill di hari itu bahwa Melanie ini ingin bercerai. Nah loh, bingung nggak kalian? Perasaan kan mereka udah baik-baik aja gitu kan, kok nih kenapa nih si Melanie itu tiba-tiba kayak mau bercerai gitu. Nah si Bill yang nggak terima dengan keputusan si Melanie yang tiba-tiba ingin bercerai. Nah pada malam itu mereka pun akhirnya tuh bertengkar hebat guys. Dan pada saat itu tuh si Bill itu memukul muka Melanie dengan sangat keras dan membuat Melanie pada saat itu sangat ketakutan. Akhirnya tuh dia membawa anak sulungnya tuh, karena berada di dekat dirinya itu, masuk ke kamar mandi untuk kayak untuk berlindung gitulah, untuk menyelamatkan diri dari serangan-serangan Bill yang entah apalagi yang akan dilakukan kalau misalnya mereka itu ada di dekat si Bill itu. Nah karena malam itu si Bill ini penuh emosi, akhirnya Bill juga kayak berusaha mengontrol dirinya lah ya. Nah si Bill memutuskan untuk pergi pada malam itu. FYI aja nih guys, katanya si Melanie di dalam video dokumenternya, setelah mereka kayak memiliki anak kedua pun, si Bill ini tuh kayak masih sering marah-marah gitu loh, kayak emang mungkin watak ya kan, susah kan, emang dia tuh suka KDRT lah gitu. Pernah suatu ketika, karena Melanie itu kayak namanya orang kan ya, kadang-kadang tuh kayak lagi rajin beberes gitu, kalau misalnya lagi agak males ya cucian aja kadang ditumpuk-tumpuk, baru beberapa hari baru dicuci. Nah pernah nih dry set, kalian tahu nggak dry set? Aku aja baru tahu sih karena setelah baca video ini. Nah dry set laundry ini tuh kayak gini guys, jadi kayak tisu yang biasa digunakan untuk mencuci pakaian yang masih ada di keranjang cuci kan. Nah terus akhirnya tuh anak yang kecil itu mungkin kayak, kan dia masih punya anak yang kecil kan, masih kayak usianya mungkin bayi, baru bisa jalan atau gimana, dan dia tuh mengambil terus memakan kayak kesedak gitulah. Akhirnya di situ si Bill itu marah banget dong sama Melanie karena dianggap Melanie ini ceroboh gitu. Akhirnya marah-marah dan menyumpal mulut si Melanie itu dengan dry sheet laundry itu. Itu kata Melanie di video dokumenternya. Nah terus udah nih ya, kita balik lagi, lanjut lagi ke ceritanya. Nah terus pada tanggal 29 April 2004, Melanie ini akhirnya menemui pengacaranya untuk mengurus perceraiannya dengan si Bill itu. Oke guys, sekarang kita langsung masuk nih ke penemuan mayatnya. Kayak lu kok cepet banget udah tiba-tiba aja penemuan mayat. Oke, nanti kita bahas ya kronologi penemuan mayatnya, terus nanti investigasi dari polisinya, oke? Nah, pada tanggal 5 Mei 2004, kepolisian Virginia Beach itu dikejutkan dengan penemuan koper yang ternyata pas dibuka itu berisi
mayat dari seseorang, guys. Koper hijau ini tuh ditemukan di Chesapeake Bay Bridge Tunnel, Virginia. Yang pertama kali itu ditemukan oleh bocil-bocil itu yang lagi main di pantai, karena kan itu koper itu kayak hanyut ke bawah arus gitu kan, ke pinggiran pantai. Di situ tuh ada kayak bapak-bapak dari si bocil ini dan si bocilnya juga yang nemuin kopernya ini. Nah akhirnya tuh kayak dia tuh seneng banget kan, asik, kayak bocil gimana sih kalau misalnya nemukan sesuatu yang kayak masih bagus, asik, ada koper bagus nih, jangan-jangan istrinya harta karun gitu kan. Ya kali hari gini masih ada harta karun yang dihanyutkan segampang itu. Lagian kalaupun ada harta karun, kalian berani ngambil gak sih guys? Kalau misalnya kayak kalian menemukan uang banyak gitu, takut gak sih kalau zaman sekarang kayak lebih parnoan, kayak takut pesugihan dan lain-lain gitu kan. Nah terus pas dibuka oleh si bocil itu, ternyata isi itu kayak ada kresek sampah yang besar ini loh, kresek ini. Nah pas lagi dibuka isinya itu ya kaget dong, mereka tuh shock, si bapak sama si bocil itu. Nah, itu di situ ada potongan kaki laki-laki, jadi dari lutut ke bawah loh guys. Kelihatan itu kayak masih seger, baru beberapa jam atau hari setelah dihanyutkan. Mereka itu langsung telepon ke 119 kan, dan polisi pun datang untuk mengevakuasi penemuan jasad itu. Itu yang pertama ya, koper pertama itu berisi kaki kan. Selanjutnya koper yang kedua juga ditemukan tuh nggak jauh dari lokasi koper pertama ditemukan, jadi kayak masih satu kawasan gitulah. Nah yang kedua kebetulan yang menemukan itu pelajar, terus katanya itu pas dibuka itu sama juga sih guys, kayak kopernya itu dibungkus sama plastik sampah juga. Namun koper kedua ini berisi dari kepala sampai bagian dada gitu yang udah dipotong, jadi ada kepala, ada dada dan juga tangannya gitu kan. Kalau koper kedua ini kan ditemukan pada tanggal 11 Mei 2004, yang artinya kan 6 hari setelah penemuan koper yang pertama gitu. Jadi kayak mukanya itu udah mulai membengkak, muka dan juga dada itu udah mulai membengkak, sehingga polisi ini agak kesulitan nih untuk mengidentifikasi sebenarnya itu mayatnya siapa sih. Cuman akhirnya tuh polisi membuat kayak sketsa wajah gitu dari muka si korban itu, karena walaupun kayak udah bengkak tapi kayak masih bisa lah, kayak karena belum hancur kan kalau di air, jadi masih bisa diidentifikasi. Akhirnya si polisi itu pun menggambar bagian wajah si korban ini. Koper yang ketiga ditemukan pada tanggal 16 Mei 2004, 5 hari kemudian, yaitu berisi sisa-sisa potongan dari yang sebelumnya tadi. Kalau tadi kan ada kepala sama lengan, terus juga lutut ke ini, lutut ke kaki, dan itu tuh kemungkinan dari bagian perut sampai paha gitu ada di koper yang ketiga. Nah tadi kan polisi udah tuh kayak mensketsa wajahnya, akhirnya tuh menyebarkan lah si sketsa wajah itu untuk menginformasikan nih, siapa tahu ada yang mengenali jasad dari ini. Akhirnya seorang tetangga dari si Bill itu mengenali, kayak, oh pak itu kayaknya si Bill ini deh, tapi kan dia udah berapa hari menghilang gitu. Akhirnya oh diketahui lah si jasad itu ternyata memang jasadnya si Bill gitu. Polisi pun langsung menghubungi siapa? Melanie dong, karena Melanie kan pada saat itu masih berstatus sebagai istrinya kan, karena pas dia ngurus perceraian itu kan si Bill itu udah ngilang gitu, udah nggak tahu kemana kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke investigasi polisi. Jadi setelah dilakukan investigasi nih terhadap Melanie, sebenarnya polisi itu di situ udah agak-agak curiga sama Melanie gitu loh sebagai istrinya. Di situ sebenarnya tuh kayak polisi udah kayak melihat kejanggalan gitu kan. Nah, ada pun beberapa kejanggalan yang polisi dapatkan dari investigasi terhadap Melanie itu ada beberapa guys. Jadi kayak kemungkinan Melanie nih yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya si Bill. Jadi kejanggalan yang pertama, Melanie ini tuh nggak khawatir sama sekali kalau suaminya itu udah hilang berminggu-minggu. Minimal kan ya lapor polisi atau gimana, tapi di situ katanya tuh Melanie nggak melapor sama sekali. Tapi ya kalau misalnya dilihat dari ceritanya Melanie ini di atas, kayak orang-orang pasti akan mikir ya wajar aja sih, orang sibil di rumah juga kan selalu melakukan KDRT. Jadi pas hilang kayak malah Melanie itu merdeka nggak sih? Jadi pikirnya kayak gitu. Jadi ada banyak pro dan kontra gitu kan dari kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan oleh polisi. Nah kejanggalan yang kedua, Melanie ini terlihat grogi nih, bukannya kelihatan santai tapi dia agak kelihatan grogi gitu loh pas lagi ditanya-tanya polisi. Melanie itu di situ kayak nangis sih pas lagi di investigasi, cuman kayak nggak mengeluarkan air mata. Cuman menurut aku kalau yang ini sih kayaknya kalau misalnya grogi ya mungkin karena kan dia lagi ngomong sama polisi ya, jadi wajar aja kan, orang-orang kan akan memberikan
respon kayak gitu. Kita aja kadang kalau ditanya sama orang walaupun kita nggak salah, karena suka agak gugup-gugup gitu kan kalau misalnya dihadapkan dengan situasi yang kayak menegangkan gitu. Nah, kejanggalan yang ketiga, pas lagi polisi ini udah telepon Melanie dan mengabarkan bahwa ini tuh jasad suaminya, di situ tuh Melanie tuh kayak nggak nanya-nanya kayak, nah ini bagaimana Pak keadaan jasadnya gitu kan, jasad suaminya itu. Di situ Melanie nggak nanya apapun guys. Kejanggalan yang keempat yang polisi lihat nih, katanya tuh pas waktu si Bill ini dimakamkan, itu Melanie tuh nggak tampak sedih sedikit pun loh, jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Sampai pada kejanggalan yang kelima, yang ini sih yang kayaknya ini banget deh, ini beneran Melanie deh, karena yang kelima itu kayak lumayan membuktikan gak sih guys. Nah kalian ingat kan kalau di video awal itu aku jelasin pekerjaan Melanie adalah seorang perawat di rumah sakit gitu kan. Di koper yang berisi kepala sama dada itu ternyata ditemukan kalau kepalanya itu tuh kayak dibungkus oleh kayak selimut rumah sakit gitu. Akhirnya namanya polisi kan pintar juga kan, akhirnya polisi tuh mencari tahu nih ke kayak distributor selimut gitu kan. Dan akhirnya tuh polisi menemukan bahwa ternyata distributor selimut tersebut itu juga mensuplai ke rumah sakit yang salah satunya yaitu tempat si Melanie bekerja. Nah, gong kan guys, di situ kayak udah ya masa sih ya ada kemungkinan yang lain, cuman kan ini Bill itu lebih sering berinteraksinya dengan Melanie gitu. Nah, selain itu guys, ternyata nih si Melanie juga diam-diam itu dia memiliki hubungan spesial dengan pria lain. Kayak Melanie diam-diam itu ternyata berselingkuh guys. Dengan siapa kalian tahu nggak? Ternyata rekan satu kerjanya Melanie di rumah sakit yang sama. Jadi pria ini itu adalah seorang dokter yang bernama Brad Miller. Ternyata hubungan mereka itu udah terjalin selama beberapa tahun ya, nggak disebutin pasti sih, nanti kalian coba cari-cari sendiri aja kalau mau tahu lebih detail gitu kan. Dan hubungan ini malah semakin dekat ketika Melanie ini hamil anak kedua. Jadi kan itu berapa tahun yang lalu kan, pas Melanie hamil biasanya kan orang tuh kalau misalnya selingkuh terus istrinya itu selingkuhan itu hamil sama suaminya, biasanya kayak merasa nggak dianggap kan. Ini tuh anehnya si Brad ini, dokter Brad ini, dia tuh malah kayak ingin nyeriusin si Melanie gitu, kayak Mel, kamu mau nggak nih serius sama aku tuh serius loh, sayang banget sama kamu, aku tuh pengen juga menyayangi anakmu gitu loh, kayak gitu. Jadi kan kayak orang-orang tuh kayak curiga loh, itu sebenarnya anaknya siapa gitu kan, anaknya Melanie dengan Bill ataukah anak Melanie dengan si dokter Brad ini. Jadi banyak juga yang berasumsi seperti itu. Akhirnya tuh polisi ini melakukan investigasi di rumahnya si Bill sama Melanie, yaitu di apartemennya sih, karena kan mereka juga belum sempat pindah kan. Nah di apartemennya itu baru beberapa hari setelah si Bill itu dimakamkan, itu terlihat loh di rumahnya itu kayak barang-barangnya Bill itu udah pada dikemas-kemasin gitu sama si Melanie ini dan dibungkus ke dalam kantong-kantong kresek gede itu yang warna hitam itu. Terus itu kayak polisi langsung kayak, loh kok kreseknya itu kok bisa sama untuk membungkus kayak potongan-potongan mayatnya Bill gitu kan. Ya walaupun sebenarnya kayak plastik kayak gitu kan banyak gitu kan, plastik sampah emang rata-rata kan warna hitam atau kuning itu kan emang banyak juga. Cuman kok bisa pas lagi nih ya, kebetulan yang kesekian kalinya. Namun di situ Melanie kayak masih santai-santai aja, kayak nggak menunjukkan kalau misalnya Melanie itu yang melakukan gitu. Jadi dia ya santai aja, bahkan dia itu menunjukkan nih ke polisi, kayak menuntut polisi untuk mencari nih di mana sih mobilnya si Bill, siapa tahu nanti dapat bukti di sana gitu. Yang ternyata diparkir di tempat biasanya si Bill ini berjudi. Nah, tapi Melanie mungkin di situ nggak kepikiran kali ya, kayak polisi ini bakalan nanti yang ngecek CCTV, atau mungkin Melanie pas lagi melakukan itu tuh dia nggak mikir ada CCTV atau enggak. Jadi ternyata pas lagi diselidiki lagi sama polisi, tadi kan mereka ke parkiran tempat Bill berjudi tuh biasanya. Nah polisi ini kayak cross check dong ke pemilik tempat judi itu untuk melihat kayak CCTV-nya, coba lihat CCTV-nya pas si Bill ini datang jam berapa gitu, masuk jam berapa. Ternyata guys, terus lihat dari CCTV-nya yang memarkirkan mobil di situ tuh bukannya Bill, tetapi siapa? Ya betul banget, yang parkir di situ ternyata Melanie yang memarkirkan mobil tersebut di parkiran tempat biasa Bill berjudi. Jadi kayak ingin apa ya namanya, kalau si Bill ini tuh menghilang karena ingin lepas tanggung jawab lah gitu, kayak seolah-olah kayak gitu. Akhirnya polisi tuh udah menemukan mobilnya si Bill, dan polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap mobilnya Bill, dan ternyata ditemukan ada 2 obat penenang dan juga 2 jarum suntik. Setelah akhirnya tuh dicari tahu lagi, ternyata obat penenang itu adalah obat-obatan yang dibeli Melanie di pagi hari
sebelum si Bill itu dinyatakan menghilang. Nah, seharusnya kan untuk mendapatkan obat penenang itu kan harus pakai resep dokter kan guys. Itu juga polisi menemukan kayak ada kertas dokter gitu, surat dari dokter. Cuman kayak tulisannya itu bukan tulisannya dokter Brain, tapi di situ tulisannya si Melanie gitu. Tulisannya Melanie ternyata di situ tuh. Cuman mungkin atas izin dokter Brain. Jadi polisi tuh kayak mengasumsikan jangan-jangan mereka ini sebenarnya kerjasama atau gimana, karena itu tuh kayaknya perbuatannya itu bukan dilakukan oleh satu orang aja, tapi kayak ada orang lain juga gitu loh. Bukti lain yang ditemukan oleh polisi nggak sampai situ aja guys, itu juga udah agak mengerucut ke Melanie kan. Kalau misalnya kita lihat dari hasil investigasinya kan, ternyata polisi juga menemukan kayak struk pembayaran tol di area Virginia Beach yang jaraknya itu 200 kilometeran lah. Dan kalau misalnya emang mau ke Virginia Beach itu tempat si jasadnya Bill ditemukan tadi, itu pasti kayak lewat tol situ gitu loh, cuman ada satu jalan dan pasti lewat tol yang itu. Terus polisi juga kayak mungkin ngecek di HP Melanie kan, kalau Melanie itu ternyata sudah mencari-cari cara membeli senjata, cara melakukan pembunuhan, cara mendapatkan obat-obatan ini, cara penggunaan obat-obatan sedatif, yaitu tadi obat-obatan kayak obat penenang dan lain sebagainya. Terus ada lagi guys, polisi juga menemukan lagi guys bukti pembelian senjata berjenis pistol 38 kaliber, itu tipenya ya. Kemungkinan itu pistol yang digunakan untuk menembak si Bill sebelum si Bill ini kayak dipotong dan juga dimasukkan ke koper gitu kan. Karena tadi aku lupa bilang ya, sebenarnya pas di koper kedua itu yang berisi kepala sama dada itu ditemukan kayak ada 3 bekas tembakan gitu lah di bagian dada si Bill itu. Soalnya kayak bukti pembeliannya itu ditemukannya itu 2 hari sebelum si Bill ini menghilang, which is di tanggal 26 April 2004. Terus polisi juga kan tadi memeriksa ya, kan si Bill juga sempat ditembak itu kan dadanya. Akhirnya kan diambil tuh peluru-pelurunya untuk kayak dilakukan pemeriksaan. Nah, di salah satu peluru itu ada kayak dilapisi sama kain gitu loh, ada kainnya dikit banget. Kemungkinan itu si penembak itu menutupi pistolnya itu dengan kayak bantal gitu, warnanya itu hijau. Adiknya si Bill ini juga mengatakan katanya kalau misalnya Melanie sama si Bill ini juga punya gitu loh bantal berwarna hijau yang mirip seperti itu. Cuman itu kan juga belum menjadi bukti yang kuat gitu kan. Juga polisi menemukan kayak ada bekas cat kuku merah, terus ada rambut-rambut juga yang pas dicocokkan itu ternyata rambutnya cocok dengan DNA-nya si Bill sama Melanie. Cuman disitu juga masih belum terlalu kuat juga karena sebenarnya tuh rambut sama cat kuku itu kan ditemukan di solatif yang kayak buat buat ngelak ban plastik yang tadi berisi si Bill itu kan. Dan di situ juga Melanie masih kayak bersikeras nih, kalau aku tuh bukan aku gitu, bukan aku yang melakukan itu, kayak untuk apa sih aku melakukan itu, membunuh kayak suamiku sendiri gitu loh. Tapi namanya juga kebohongan kan, kayak serapat-rapatnya menutup bangkai ya pasti juga tercium gitu akhirnya. Nah, akhirnya polisi juga menemukan di mobilnya si Bill itu terdapat kayak potongan kecil-kecil tuh dagingnya si Bill yang menempel kayak di karpet, mungkin tadinya bekas keinjek sepatunya Melanie. Yang pas diperiksa emang itu benar dagingnya Bill, sehingga dari hal itu tuh kayak bisa membuktikan kalau ternyata si Melanie itu memang pelakunya. Akhirnya pada bulan Juni 2005, udah hampir kayak 1 tahun ya, udah ganti tahun, Melanie itu ditangkap. Tapi di situ Melanie juga masih belum mengakui kalau itu perbuatannya dia. Oke, jadi kita ringkas saja nih kronologi yang tadi investigasinya juga kan banyak banget. Oke, kita ringkas dulu. Jadi di April 2004 Melanie ini udah cari-cari tahu nih tentang artikel-artikel caranya membunuh, obat-obatan yang biasa digunakan sebagai penenang gitu kan, cara menggunakan senjata, bagaimana cara mendapatkan senjata, bagaimana cara membunuh, pokoknya hal-hal yang mengerucut ke perbuatan itulah ya. Di tanggal 28 April 2004 juga nih, masih bulan April, polisi menyimpulkan kalau Melanie ini sebelumnya sudah meracuni Bill dengan tadi obat-obatan penenang itu, dan kemudian menghabisinya dengan pistol yang dibeli oleh Melanie. Mungkin sekitar tanggal 28 sampai 29 April 2004 kan. Terus dalam 3 hari itu si Melanie ini melakukan kayak pemotongan tubuhnya si Bill. Jadi dari tanggal 29 mungkin ya, 29, 30,
satu gitu. Dan menurut polisi, pemotongan tubuhnya Bill ini menggunakan kayak gergaji mesin kecil gitu dan juga pisau. Di tanggal 3 Mei 2004, akhirnya koper itu dilempar di Virginia Beach. Nah, namun si Melanie ini berencana menyembunyikan pembunuhan si Bill ini, kayak seolah-olah memang Bill ini yang meninggalkan Melanie dan juga anak-anaknya gitu. Jadi kayak tadi dengan memarkir mobil di tempat dia berjudi, jadi seolah-olah emang Bill yang kabur gitu loh, bukan dihabisi oleh Melanie. Setelah Melanie ditahan pun kayak sidang itu masih kayak dilakukan loh untuk membuktikan banget dan menentukan tuh hukuman untuk Melanie ini kayak berapa tahun dan apakah benar gitu Melanie ini pelaku sesungguhnya atau bukan. Jadi sidangnya terasa agak sulit ya, karena Melanie ini memang tidak mengakui perbuatannya di situ. Akhirnya sidang itu diputuskan di tahun 2007, Melanie itu ditahan seumur hidup guys atas kesalahannya. Nah, pada saat tahun 2020, artinya Melanie itu udah 13 tahun di penjara ya karena kasus itu. Melanie masih saja tidak mengakui bahwa itu tuh perbuatan dia gitu loh. Jadi banyak orang juga yang kayak komentar, sebenarnya ini Melanie ini beneran nggak membunuh atau Bill yang dibunuh oleh orang lain, atau memang Melanie kayak nggak mau mengakui perbuatannya gitu. Nah, menurut kalian dari kasus di atas ini siapa sih pelakunya sebenarnya guys? Kalau dilihat dia sih kayak kok nggak ada yang mencurigai si Brad juga kan? Padahal kan Brad juga merupakan selingkuhannya Melanie yang berkemungkinan juga gitu loh melakukan hal itu. Apalagi tadi polisi bilangnya kalau misalnya kejadian itu tuh nggak bisa dilakukan oleh satu orang, kayak ada orang lain yang membantu gitu. Nah, menurut kalian pelakunya ini siapa guys? Nah, apakah pelakunya itu benar-benar bukan Melanie? Jujur sih aku bacanya tuh kayak hasil investigasinya tuh banyak banget. Kayak aku agak capek juga, kayak bingung juga gitu loh, ini sebenarnya siapa. Nah, menurut kalian siapa guys pelakunya? Coba komen di bawah. Oke guys, mungkin di video kali ini itu dulu yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya masih banyak informasi yang kayak kurang tepat atau mungkin salah lah bahkan ya, coba kalian koreksi dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya yang udah menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. See you di next video. Bye bye.